Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamudunna nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya, terutama adalah nikmat iman wal Islam, kesempatan juga kesehatan, sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari yang penuh berkah ini akan menjadi wasilah, terutama nanti di akhirat, kita semua, keluarga semua akan mendapatkan rahmat Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di Januari 2005 Masehi. Begitulah kehidupan dunia, cepat berlalu, sangat pendek, sehingga digambarkan oleh Rasulullah antara dunia dan akhirat seperti telunjuk jari dimasukkan ke lautan. Air yang ada di jari-jari kita, itulah kehidupan dunia. Dan yang ada di lautan itulah adalah kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, hidup yang hanya sebentar sekali tidak akan pernah terulang kembali ini, kita akan rugi, menyesal, menderita selamanya kalau hidup ini tidak kita warnai dengan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan supaya setiap kita memperhatikan diri masing-masing. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan diri lighad untuk hari esok, agar kita mengevaluasi diri, mengoreksi diri,
sekaligus mempersiapkan diri ligot untuk hari esok, terutama esok di hari akhirat. Satu kehidupan yang abadi. Ini betul-betul harus serius kita persiapkan bekal kita. Dan di ayat ini, di penghujung ayat ditegaskan wattaqullah, diulang 2 kali kata. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun bima ta'mal. Allah itu maha tahu, maha teliti. Tidak ada satupun amalan yang kita lakukan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak menyesal menderita selamanya nanti. Maka kesempatan hidup yang kita tidak tahu sampai kapan, kita warnai dengan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah. Oleh sebab itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di tahun baru masa ini kualitas iman dan takwa kita semakin baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana yaumu khairan min amsi, fahuwa marhum." Barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, fahuwa, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, keselamatan, baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Maka mari kita ikhtiar semaksimal mungkin dan senantiasa berdoa kepada Allah agar keimanan kita semakin baik, ibadah kita semakin baik, akhlak kita semakin baik. Kalau kualitas iman kita semakin baik, akidah kita semakin bagus, artinya keterikatan kita kepada Allah semakin kuat. Dalam artian yang menjadi ukuran adalah kalau hidup ini kita betul-betul menomorsatukan Allah, menomorsatukan ridho Allah. Menjadi nomor 1 adalah ridho Allah. Itulah tanda keimanan, akidah kita semakin kuat, semakin bagus. Kalau kita menjadikan ridho Allah nomor 1 dalam hidup ini, maka apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, ukurannya Allah ridho atau tidak. Disitulah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Kalau dari hari ke hari ini ibadah kita, terutama sholat kita semakin bagus, ya, cara bersuci kita itu betul-betul niat ikhlas karena Allah, berhati-hati, tidak tergesa-gesa, ya urut. Kemudian niat kita sholat betul-betul hanya mencari ridho Allah, itulah ikhlas. Kaifiahnya, gerakan bacaannya, dan tidak kalah pentingnya tumakninahnya. Ini yang sering diremehkan oleh kebanyakan umat. Tumakninah itu adalah tenang, artinya tenang, tidak tergesa-gesa. Dan ini menjadi penting sekali, karena ketika ada seorang sahabat sholat tidak tumakninah, tergesa-gesa, disuruh mengulang berkali-kali oleh Rasul, artinya sholatnya tidak sah. Maka mari kita jaga sholat kita, dari niatnya, waktunya, tumakninahnya, termasuk berjamaahnya. Sering saya sampaikan, apalagi kita sebagai kaum laki-laki,
Jumhur ulama, sebagian besar ulama, mayoritas ulama memberikan satu ketentuan fikih hukum. Ketika kita terdengar adzan tidak ada udzur yang sah, maka bagi kaum laki-laki hukumnya adalah wajib. Karena melihat begitu tegasnya Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, maka sholat jamaah itu adalah menjaga sholat kita. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, termasuk adalah mari kita jaga ibadah puasa. Kalau Ramadan tentu wajib, mari kita tambah dengan ibadah puasa sunnah minimal Senin Kamis. Selanjutnya mari kita jaga silaturahim kita. Jadi silaturahim ini adalah bagian daripada akhlak yang terpenting, terutama kepada kedua orang tua kita, khusus kepada ibu kita. Sampai Rasul mengatakan, ketika ibu kita masih ada, kita datang membuat senyum ibu sama dengan membuat senyum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sapa ibu kita dengan senyum, dengan kata-kata yang lembut. Kita perhatikan apa yang menjadi kebutuhannya, kita cukupi. Masya Allah, akhlak yang sangat terpuji. Kepada keluarga dekat kita, kepada anak istri kita, saudara kita, tetangga kita, teman sahabat kita, kita jaga silaturahim. Karena silaturahim itu adalah menentukan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, totohnya adalah iman, dan di akhirat nanti ingin selamat dari neraka kemudian masuk ke dalam surga, falyasil rahim, maka jaga silaturahim, jaga hubungan kasih sayang kita. Ini adalah akhlak kasih sayang, kesabaran, kejujuran. Ini adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasul, dan ini akhlak yang sangat terpuji. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau akidah kita semakin bagus, ya, hubungan kita kepada Allah, keterikatan kita kepada Allah semakin kuat, sehingga membuahkan sikap, tutur kata, perilaku yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Kemudian ibadah kita, terutama ibadah sholat kita, semakin baik. Dan yang ketiga adalah akhlak kita, sikap, tutur kata kita, perilaku kita, baik kepada orang tua, keluarga dekat, sahabat, tetangga, bahkan kepada sesama makhluk Allah. Kita menyayangi binatang, menyayangi tumbuh-tumbuhan, ya, bukan menjadi orang yang kejam seenaknya sendiri, ya, kita hargai nyawa makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau itu dari hari semakin baik, ya, pergantian tahun semakin baik, maka tegas Rasulullah, fahuwa makhluk, dialah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan yang kedua, Rasulullah mengingatkan, wa man kana yaumu mislamin amsi fa huwa maqbul. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan yang lebih baik, pancet, cara Jawa ini pun pancet. Padahal tantangan hidup, ujian hidup semakin berat, semakin banyak, tentu kita akan mengalami kerugian, dan tentu kita tidak mau. Na'udzubillah min dzalik, yang ketiga ini, jangan sampai menimpa diri kita, keluarga kita. Wa man kana yaumu sarron min amsi, barang siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek dibanding hari kemarin, imannya semakin melemah,
kemudian ibadahnya semakin malas. Bukan semakin semangat, tapi semakin malas. Jarang datang ke masjid, jarang melaksanakan sholat jamaah, bahkan nyaris berani meninggalkan sholat. Jadi dari hari ke hari semakin jelek, akhlaknya semakin buruk. Sudah sering melakukan ucapan-ucapan yang tidak terpuji, bohong, kasar, dan seringkali mengatakan ucapan-ucapan yang bersumber dari hawa nafsu, emosi, kata-kata yang tidak mendidik istri dan anak-anak. Kalau itu yang dilakukan oleh manusia, jadi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun semakin buruk. Fahuwa mal'un, celakalah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang melewati hari ke hari ini, kita lewati dengan banyak zikir dan berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ketika kita banyak zikir dan berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah, Allah akan menolong kita. Dan insya Allah ya, kualitas iman dan takwa kita semakin baik, sehingga buahnya adalah akhlak kita semakin baik, semakin sabar, semakin jujur, semakin kasih sayang kepada sesama. Dengan demikian kita termasuk hamba yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum wa li sairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka mari hari-hari ini kita lewati dengan banyak zikir dan berdoa, karena zikir itu adalah kekuatan yang luar biasa, dan doa itu adalah mukhul ibadah. Ketika kita banyak zikir dan berdoa kepada Allah, dengan banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita akan dekat kepada Allah, Zat yang maha kuat, maha baik. Dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah yang baik. Dengan hari ini lebih baik dari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, kita akan tergolong hamba yang mendapatkan kehidupan yang tenang, bahagia di dunia. Lebih-lebih nanti di akhirat kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji, yaitu surga luas indah yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi selamanya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah.
Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.